Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Mensaku. Yang selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wahyu yang akan dijawab oleh Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaan saya dari kalimat Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah guru yang pertama. Di masa modern ini kesuksesan seorang suami atau laki-laki ini salah satunya adalah bagaimana caranya juga anak-anaknya, keluarganya ikut menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang sukses. Sukses di dunia dan insya Allah tujuan kita semua masuk ke dalam surga. Oleh karenanya di momentum Damai Indonesiaku ini, bagaimana caranya agar seorang istri atau ibu ini bisa mendidik anak-anaknya, triknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah di saat banyak masalah dengan game dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah permasalahan kita bersama. Di depan orang tua kelihatannya cantik banget, tapi ternyata di kamar buka-buka handphone dan sebagainya. Ustazah Nada, silakan. Baik, terima kasih. Masya Allah ya, itu memang juga mewakili pertanyaan orang tua di mana saja berada. Untuk di akhir zaman semacam ini. Jelas kita ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua ini sebagai pemimpin. Dan kelak nanti apa yang kita lakukan, kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami menjadi pemimpin, seorang istri juga menjadi pemimpin. Dan istri ini memimpin di rumah. Bagaimana aktivitas anak di rumah, bagaimana kebersihan di rumah, itu tentunya pilotnya yang memegang peran penting adalah seorang ibu atau seorang istri. Oleh karenanya kenapa seorang istri ini sangat dianjurkan ketika kita sering-seringlah berlama-lama di rumah. Kalau tidak perlu sekali jangan keluar gitu ya. Karena untuk memastikan keadaan rumahnya baik-baik saja. Dan yang paling harus dijaga adalah bagaimana peranan kita sebagai seorang ibu dalam menjaga pergaulan anak. Bagaimana menjaga dan membuat kehidupan anak kita terarah, tidak keluar dari syariat. Karena kita mencoba berbagi tugas dengan suami. Bapak cari nafkah, ya. Bapak mencari nafkah di luar, tentunya pergi pagi pulang sore, fokus dengan pekerjaannya, mencari rezeki yang halal, thayyib, kemudian pulang memberikan perhatian, kemudian juga setiap bulan misalnya memberikan nafkah kepada keluarga. Itu menjadi peranan yang sangat penting bagi seorang suami atau seorang ayah. Lalu kita, seorang ibu, juga ambillah peranan penting itu untuk memberikan ketenangan, kekuatan kepada suami. Peranan yang sangat-sangat mendominasi adalah bukan hanya mengatur rumah tangga tapi juga mendidik anak. Akhir zaman tidak bisa kita hindari yang namanya gadget, media sosial, ya, dan bahkan terkadang ibunya pun juga ikut-ikutan megang handphone. Atau sekira-kiranya juga asyik dengan handphone, nggak salah. Cuma kita ini adalah contoh, kita adalah sebagai contoh, sebagai figur, sebagai uswah khususnya bagi anak-anak kita. Bukan saja peranan ibu ya, tapi juga peranan bapak. Artinya ketika di rumah kita ingin mencetak, mendidik anak kita soleh-soleha. Ketika waktu maghrib, ayo nak sholat, tinggalin handphone. Tapi ternyata ibunya ngomongnya sambil megang handphone. Ayo sholat, ayo sholat. Apakah itu akan efektif? Enggak. Yang kedua, ayo nak sering-sering baca Quran. Tapi ibunya yang dibuka handphone lagi. Kapan ibu saya baca Quran? Ternyata didikan yang sangat efektif adalah pertama dari lisan, nasihat. Dan yang kedua bagaimana kita sebagai uswah, sebagai contoh melakukan hal yang serupa. Karena anak itu lebih mudah dalam mencontoh. Dan ibu bukan saja kita fokuskan kepada, tapi kan
ayah juga punya peranan penting. Iya, sama-sama. Ibu dan ayah harus bersama-sama menjadi contoh, menjadi uswah dalam rumah tangga. Meskipun memang al-ummu madrasatul ula, ibu menjadi madrasah pertama, pendidik pertama karena lebih sering waktunya bersama ibu. Oleh karenanya perhatikanlah waktu itu, detik demi detik, menit, jam yang kita lakukan, apalagi di hadapan anak-anak, jangan keluar dari syariat. Dan tentu ketika ayah pulang ke rumah, berikanlah kasih sayang yang terbaik, insya Allah nanti kelak akan kuat anak kita, anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Baik, selanjutnya Ibu Astuti yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ibu Astuti. Saya mau curhat ya Ustazah. Saya punya beberapa anak. Saya ini seorang ibu yang suami saya udah meninggal. Jadi saya mendidik anak saya merasa sudah seperti anak-anak yang lain, nggak pernah membeda-bedakan baik pendidikan, kasih sayang apa. Tapi salah satu anak saya ini ada yang kurang beruntung nasibnya. Nah selama ini saya selalu dipersalahkan, jadi seolah-olah saya merasa sedih banget nih gitu, saya dimusuhin karena dia beda dengan keadaan adik yang lain lah gitu maksud saya. Itu apa yang harus saya lakukan ya Ustazah ya? Jadi nasibnya dia kurang beruntung dari yang saudara-saudara yang lain. Masalah pendidikan udah saya kasih sama, masalah pendidikan, terus kasih sayang juga sama gitu. Apalagi dia kan anak pertama, otomatis ya karena kita baru punya anak pasti kasih sayangnya lebih dulu, tapi kurang beruntung dia nasibnya dengan adik yang lain. Terus saya dipersalahkan. Baik. Apa yang saya harus lakukan ya Ustazah? Kurang beruntung secara ekonomi mungkin begitu Bu? Ya ekonominya, masalah keluarga, bukan ekonominya aja, masalah gitu. kekeluargaannya juga gitu. Baik. Jadi yang lain. Insya Allah kita akan jawab. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali anak-anak di luar sana yang menyalahkan orang tua dengan keadaannya yang tidak baik. Padahal sesungguhnya kita sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik dari kecil hingga besar, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi kembali lagi memang segala sesuatu itu tergantung apa yang dia ikhtiarkan. Dan tiap anak itu punya jalannya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Kita punya anak 5, enggak semuanya jadi orang. Ya, mungkin yang 3 jadi orang, yang 2 tetap jadi orang, tapi bukan orang yang benar-benar orang gitu ya. Bukan orang-orangan juga Ibu. Artinya punya nasibnya yang berbeda. Ketika anak kita menghadapi hal-hal demikian sebagai orang tua adalah pertama jangan pernah menyalahkan diri kita juga. Karena orang tua itu pasti sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi pendidikan, finansial dan lain sebagainya. Cukup nasihati nak, berusaha lagi, coba lagi nak. Tidak ada orang sukses itu dengan hal yang tidak berproses. Siapapun orang kaya, orang sukses dia melalui proses yang sangat panjang. Ya, ada orang-orang pintar dulunya dia bodoh dulu. Ada orang-orang kaya dulunya merih dulu, miskin dulu. Jadi mungkin kalau sekarang kamu tidak sebaik saudara-saudara kamu, bisa jadi nanti kamu yang bakal bantu saudara-saudara kamu. Jadi yakinin, kuatin. Nah orang tua itu tadi menambahkan dari Ustazah Nada, kalau kita sudah ikhtiar, doa kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam mendidik anak. Jadi anak tahu nih proses yang telah kita lalui. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar. Dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yarzuqun. Apa yang harus dilakukan? Pertama, anak kita berikan pendidikan yang terbaik itu dengan cara mencari bi'ah, circle, lingkungan yang terbaik. Tinggal di mana? Kalau kita tinggalnya dekat tempat orang-orang solih, orang-orang ngaji, insya Allah anak kita juga tumbuh jadi orang soleh, orang baik. Gak gampang nyalahin orang, karena tahu ngajinya bener. Ya, kalau orang yang ngajinya setengah-setengah gampang nyalahin orang ketika dia dihadapin dengan takdir A, B, C, D. Ini semua gara-gara mama, ini semua gara-gara papa, ini semua gara-gara kalian. Padahal yang harusnya dia salahkan adalah dirinya sendiri. Mungkin dirinya belum ikhtiar dalam berusaha, belum maksimal dalam berikhtiar dan lain sebagainya. Jadi carikan lingkungan yang terbaik biar anak kita itu bisa berproses menjadi orang baik. Yang kedua apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ajarkan tauhid, tanamkan tauhid dari sejak dini.
Dari kecil sampai besar yang paling utama harus digojrokkan kepada anak itu nilai-nilai agama, tauhid, keyakinan kepada Allah. Nah, yakin Allah itu gak pernah ninggalin kamu dengan keadaan kamu yang sekarang, yakin. Ada hikmah yang luar biasa yang Allah persiapkan itu. Jadi tanamkan tauhid, kemudian ajarkan, teladankan akhlak yang baik, yang terakhir beri makan yang halal. Itu salah satu mencetak anak yang solih-solihah. Kalau orang tuanya ngasih makan hasil korupsi, hasil nyolong, hasil ngembat milik orang lain, insya Allah anaknya udah gede susah nerima kebaikan. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya Bu ya, nasihati dengan baik. Terima kasih Ustazah, dan selanjutnya kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.